dia nak buang air, atau terkentut pula dia nak wudu, ataupun teringat pula karena tadi ngejo nak azan, nak ngejo sholat sunat umumnya kan, kunci ditinggal aja dekat onda. Begitu sembahyang baru diingat, kunci aku dekat onda. Selesai sembahyang orang sedang azan, dia keluar ambil kunci onda. Yang seperti itu karena punya hajat tidak termasuk dalam kategori munafik. Kalau dia tak ada hajat, orang tengah azan keluar pula, tak balik-balik entah kemana pula begini. Lantak pergi warung kopi pula orang tengah azan. Yang macam ini adalah munafik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan bahwa man adzana sintai asyrata sanatan wajabat lahul jannah wa kutiba lahu bi ta'dzinihi fi kulli yaumin sittuna hasanah wa li kulli iqamatin salasuna hasanah. Orang yang mengumandangkan azan selama 12 tahun, orang yang mengumandangkan azan selama 12 tahun, maka wajiblah baginya masuk ke dalam surga, kata Nabi. Orang yang mengumandangkan azan selama 12 tahun, tak pernah dia minta berhenti, tak pernah dia cakap aku pensiun lah jadi muadzin, tak ada. Istiqomah dia azan selama 12 tahun, maka wajiblah baginya masuk ke dalam surga. Dan setiap azan yang dikumandangkannya, setiap hari dari azan yang dikumandangkannya itu Allah akan memberikan kepadanya 60 kebaikan. Azannya itu akan diberi pahala 60 kebaikan, dan iqamatnya itu akan diberi pahala 30 kebaikan. Tiap hari dia dapat pahala macam itu. Setiap azan 60 kebaikan, iqamat 30 kebaikan. Di lain riwayat lagi diterangkan bahwasanya man adzana muhtasiban sab'a sinina kataballahu lahu bara'atun minan nar. Orang yang jadi muadzin, yang senantiasa mengumandangkan azan selama 7 tahun muhtasiban, mengharapkan pahala, ganjaran, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak dapat gaji 2 juta, bukan. Dia nak dapat pahala muhtasiban. 7 tahun dia jadi muadzin, maka haram baginya masuk ke dalam neraka. Kataballahu lahu bara'atun minan nar. Allah sudah tulis dia untuk terbebas dirinya dari neraka. Sudah ditulis dirinya terbebas dari neraka. 7 tahun ini waktu lama menahan nih. Menahan tuh lama, untuk menjaga keikhlasan muhtasiban itu lama tuh 7 tahun. Bukan berarti kalau udah 7 tahun pensiun lagu, tidak. Terus ya. Jadi diusahakan betul-betul. Kenapa saya sampaikan ini? Sekarang budak-budak sekarang kalau disuruh azan paling ajab awak dibuatnya. Bersowong-sowong. Kata dia tak ada nilai kan tuh orang azan. Wih, luar biasa. Di lain riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan lagi bahwasanya An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'adzil lakum khiyarukum wal ya'ummakum qurra'ukum. Yang mengumandangkan azan itu adalah orang yang paling baik di antara kalian. Jadi muadzin itu kalau dibandingkan dengan kita nih, yang paling baik di tempat kita berarti muadzin. Muadzin itu orang yang paling baik. Jadi yang dipilih itu bukan sekedar cantiknya suara, tapi orangnya yang terbaik. Sementara imam kalian itu tunjuklah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Imam macam-macam boleh lebih kurang nampaknya kalau dari hadis ini. Asal dia pandai baca Quran boleh. Tapi kalau muadzin yang terbaik di antara kamu, kata Nabi, pilih orang yang terbaik di antara kamu. Ini kita nak usahakan.
Jadi kalau muadzin masjid Istiqomah nih macam-macam, lapor saja kepada saya. Kalau mulai dia buat kelaku, lapor aja. Karena kita menginginkan muadzin itu adalah yang terbaik. Bisa ditengoklah agamanya macam mana. Nah, itulah dia. Kemudian di lain riwayat lagi diterangkan bahwasanya an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al muadzin yughfar lahu ma da sautihi wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin. Seorang muadzin itu akan diampuni dosanya sejauh suara azan yang ia kumandangkan. Semakin kuat suara dia, semakin jauh yang didengar oleh kumandang azannya itu, semakin jauh orang yang bisa mendengar seruan azannya itu, maka semakin banyak dosa-dosanya yang akan diampuni. Dan setiap makhluk, sama ada dia yang basah maupun yang kering, maksudnya yang hidup ataupun yang mati, apakah dia batu, apakah dia air, maka semua makhluk ini akan memohonkan ampun untuk muadzin. Berapa banyak makhluk yang ada di sekitar dia? Batu di situ ada, orang di situ ada, hantu pun ada di situ. Tapi hantu begitu azan kumandang lari dia tak nak dengar. Maka tak ada apalah, makanya hantu tu tak mendoakan muadzin untuk pengampunan dosanya, tidak, karena dia lari. Tapi batu, kayu, apa saja yang berada di sekitarnya, yang mendengar suara azannya, selain akan menjadi saksi, juga dia akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosanya. Di lain riwayat lagi Nabi sampaikan bahwasanya An Abi Sa'id qala li Abu Sa'id idza kunta fil bawadi farfa' sautaka bil adzan fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yasma'uhu jinnun wala insun wala syajarun wala hajarun illa syahidalahu. Jika kalian berada di gurun pasir, di gurun Sahara, maka keraskanlah suara azanmu, sebab aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah mendengar suara azan itu baik jin, manusia, pepohonan, batu, semua itu akan bersaksi atas azannya di akhirat nanti. Akan menjadi saksi semua makhluk-makhluk. Inilah beberapa hadis yang dapat saya jelaskan tentang kemuliaan muadzin. Jadi wajar saja kalau kita juga harus memuliakan muadzin yang dia melakukan azannya itu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita muliakan orang-orang seperti itu karena orang ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu inna syaitan idza sami'an nida bis sholati dhahaba hatta yakuna makanar rauha. Qala Sulaiman fasa'altuhu 'anir rauha faqala hiya minal Madinah sittatun wa salasuna mila. Jabir telah mengatakan bahwa saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan ketika mendengar seruan azan untuk sholat, maka setan akan lari terbirit-birit, lari sambil terkentut-kentut. Setan itu akan lari sejauh 36 mil. Kata Nabi, setan itu akan lari sampai ke Rauha. Maka Sulaiman telah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Rauha ini. Kata Nabi, Rauha itu dari Madinah jauhnya 36 mil. Dari Madinah itu Rauha sejauh 36 mil.
Maka setan itu akan lari ketika mendengar azan untuk sholat sejauh 36 mil. Di lain riwayat lagi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna syaiton idza sami'an nida bis shalah ahala lahu duratun hatta la yasma'u sautahu fa idza sakata raja